Bab 1429. Menyerah, benar-benar menyerah. Apa yang dilihat warrior Yang dan Blacky? Tidak jauh dari warrior Yang dan Blacky ada 21 manusia batu, dan 21 manusia batu ini seperti raksasa yang berdiri di depan mereka. Di setiap tangan manusia batu, kalau bukan memegang dua kapak batu, maka dua palu raksasa atau pedang batu raksasa yang lebih besar dari ukuran Blacky. Kali ini, warrior yang merasa dirinya mungkin dalam masalah. Pada saat ini, manusia batu di belakangnya juga telah tiba. 22 manusia batu menatap warrior Yang dan Blacky dengan seksama, itu membuat kulit kepala warrior Yang kesemutan. Meskipun tidak bisa melihat ekspresi Blacky, namun warrior Yang tahu pasti ekspresinya sangat tidak enak dipandang. Di belakang warrior Yang, setelah manusia batu itu melihat warrior Yang dan Blacky, dia langsung mulai menyerang tanpa meragu sedikit pun. Pada saat ini, warrior Yang tiba-tiba mengangkat kedua tangannya, menyerah, benar-benar menyerah, kali ini tidak bercanda. Manusia batu di belakang warrior Yang tidak memperdulikan apa yang warrior Yang katakan, dan langsung melemparnya dengan kapak. Kelopak mata warrior Yang berkedut, dia tidak berani ceroboh, dia berbalik, kemudian menghunus pedangnya dan menebas. Ilmu menebas langit menarik pedang dengan konsepsi niat. Hanya ilmu menebas langit menarik pedang dengan konsepsi niat yang bisa melawan manusia batu ini. Jika tidak, dia sama sekali bukan lawannya. Pada saat ini, jurus apapun, jurus pedang menghancurkan segalanya, semuanya tidak berguna. Satu kekuatan menjatuhkan 10 orang. Kecuali jarak antara kekuatannya dan lawannya tidak terlalu besar, maka dia bisa menggunakan jurus pedang menghancurkan segalanya. Kekuatan lawan terlalu besar, itu tidak bisa dihancurkan. Keras lawan keras. Boom. Pedang dan kapak bertabrakan, dan warrior Yang langsung terpelanting, tapi kali ini dia berhenti dengan cepat. Dan saat berikutnya, warrior Yang langsung berubah menjadi sebuah cahaya pedang dan melesat keluar. Kecepatannya sangat cepat, dan dalam sekejap mata, dia sudah sampai di depan manusia batu. Jurus pembunuhan instan. Warrior Yang sudah lama tidak menggunakan jurus ini. Karena kekuatan jurus ini tidak sekuat ilmu menebas langit menarik pedang. Alasan kali ini dia menggunakannya adalah karena jurus ini dapat meningkatkan kecepatan dan memungkinkannya untuk mendekati manusia batu lebih cepat. Kalau tidak, dia akan selalu dipukuli dengan pasif. Manusia batu jelas tidak menyangka kecepatan warrior Yang tiba-tiba menjadi begitu cepat, dan ketika dia lengah dadanya langsung ditusuk oleh pedang warrior Yang. Stttt. Manusia batu itu terpundur lebih dari 10 kaki, dan warrior Yang dibuat terpundur lebih dari 100 kaki. Tidak hanya itu, seluruh lengannya mati rasa. Dan di dada manusia batu itu, hanya bertambah satu lubang pedang, namun dibandingkan dengan ukuran manusia batu, lubang pedang ini hampir tidak terlihat. Tidak bisa mati. Pihak lawan berdiri dan membiarkan dia menebasnya, diperkirakan dia juga sulit untuk membunuh pihak lawan. Meskipun ini sedikit menyakitkan, tetapi kenyataannya memang demikian. Pertahanan pihak lawan tidak sedikit lebih kuat dari tubuh dominan iblis langit, tetapi jauh lebih kuat. Tubuh dominan iblis langit bergantung pada benda luar untuk memperkuat tubuh fisiknya untuk jangka waktu tertentu, dan manusia batu ini tidak bergantung pada benda luar. Dari awal pertahanannya memang sudah sangat kuat. Dilukai oleh warrior Yang, manusia batu itu jelas marah. Segera, tubuhnya berputar di tempatnya, dan kemudian kapak batu di tangannya meluncur. Di mana kapak batu itu lewat, sering ada beberapa retakan di ruang hampa.
Di kejauhan, kedua mata warrior yang sedikit menyipit, dan saat berikutnya, dia mengambil langkah maju, setengah langkah alam pengembalian jiwa, jiwa pedang dan niat membunuh memancar keluar. Namun segera, jiwa pedang ini tiba-tiba berkontraksi, lalu jiwa pedang meledak. Konsepsi niat batasan maksimal. Niat membunuh dan jiwa pedang batasan maksimal. Boom. Ledakan keras bergema di sini, dan di depan para manusia batu yang berada di samping, kapak batu menebas dengan kecepatan yang hampir tidak terlihat. Kali ini, manusia batu itu tidak menangkap kapak batu dan membiarkan kapak batu itu menebas tepat di depan dadanya sendiri. Boom. Manusia batu itu mundur terus-menerus, begitu mundur, dia mundur 100 kaki. Tidak hanya itu, beberapa retakan juga muncul di dadanya. Meskipun demikian, tetapi ekspresi warrior yang menjadi lebih serius. Dua macam kekuatan alam pengembalian jiwa, dan konsepsi niat batasan maksimal, kekuatan itu sangat mengerikan. Dapat dikatakan satu level di atas ilmu menebas langit menarik pedang, namun tidak menimbulkan kerusakan yang berarti pada manusia batu tersebut. Pertahanan manusia batu ini membuatnya sedikit hampir putus asa. Dilukai oleh warrior yang lagi, dan dilukai di depan orang-orangnya sendiri, manusia batu itu jelas sangat marah, dan aura keganasan yang mengerikan terus mengalir keluar dari tubuhnya. Dua kapak batu di tangannya pada saat ini berputar dengan cepat, dan begitu berputar, ruang di sekitar manusia batu itu langsung terdistorsi dan menjadi ilusi. Mata warrior yang sedikit menyipit, manusia batu ini sudah akan mengeluarkan jurus besarnya. Warrior yang menggenggam erat sarung pedang kuno dengan tangan kirinya, dan kali ini ia tidak bisa menahan kekuatannya lagi. Ilmu menebas langit menarik pedang harus digunakan, jika tidak, ia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakannya lagi. Pertahanannya sangat kuat, tetapi dia pasti tidak bisa menahan kapak manusia batu ini. Kekuatan lawan telah jauh melampaui tubuh fisiknya. Warrior yang tidak meminta bantuan Blackie, karena manusia batu yang berada di samping tidak mengambil tindakan. Jika Blackie bertindak, tentu saja, mereka akan segera bergerak juga, dan mereka berdua akan benar-benar menjadi sayur cincang. Meskipun dia tidak tahu mengapa manusia-manusia batu itu tidak menyerang, namun saat ini dia juga tidak bisa memikirkan terlalu banyak hal. Sekarang, yang harus dia pikirkan adalah bagaimana memblokir jurus besar manusia batu itu. Di kejauhan, manusia batu itu hendak menyerang, tetapi pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di lapangan. "Shiba, tunggu sebentar." Mendengar ini, manusia batu bernama Shiba tiba-tiba berhenti. Kemudian dia melihat kerumunan batu di samping, dan warrior yang juga melihat ke sana. Matanya tertuju pada seorang manusia batu yang memegang dua pisau besar di tangannya. Dia menyadari bahwa manusia batu dengan pisau besar itu sedikit lebih besar dari manusia batu di sekitarnya, dan berdiri di paling depan. Sangat jelas, dia adalah pemimpin mereka. "Kamu adalah kultivator pedang?" Manusia batu yang memegang pisau besar itu bertanya, matanya tertuju pada warrior yang mengangguk. Setelah terdiam beberapa waktu, manusia batu yang memegang pisau besar itu berkata, "Kamu pergilah." Mendengar ini, warrior yang tercengang. Apakah manusia batu ini ingin membiarkannya pergi? "Kenapa?" tanya warrior yang. "Tidak ada alasan, cepat pergi," ujar manusia batu yang memegang pisau besar itu. Warrior yang. Di kejauhan, Shiba jelas sedikit tidak senang. Dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi dia dipelototi oleh manusia batu yang membawa pisau besar itu. Shiba jelas sedikit takut pada pihak lawan,
dia tidak berani membantahnya, jadi dia hanya menatap warrior yang dengan sengit. Meskipun dia sangat ingin tahu mengapa pihak lawan membiarkannya pergi, namun warrior yang tidak bertanya, hal yang paling penting sekarang adalah pergi. Bagaimana jika manusia batu ini menyesal? Begitu banyak manusia batu, mereka tidak akan bisa menang. Warrior yang duduk di punggung Blackie. Blackie mengerti dan hendak pergi. Pada saat ini, manusia batu yang memegang pisau besar itu tiba-tiba berkata, "Kamu tidak berjalan kembali." Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku akan pergi ke hutan gelap." Hutan gelap. Manusia batu yang memegang pisau besar itu menggelengkan kepalanya, "Sebelum sampai sana kamu sudah akan mati. Ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi, sekarang mundur masih keburu, di malam hari, jangankan 1 ekor serigala iblis langit, 10 ekor juga tidak bisa menyelamatkanmu." Apakah begitu menakutkan? Warrior yang mengerutkan kening. Ini lebih menakutkan daripada yang kamu bayangkan. Manusia batu yang memegang pisau besar itu berkata, "Kamu memiliki bakat yang lumayan, dan kekuatanmu juga lumayan. Tetapi kamu terlalu muda. Datang lagi setelah 10 tahun, saat itu tempat ini seharusnya tidak akan menjadi ancaman lagi bagimu. Tapi sekarang, pilihan terbaik adalah mundur." Blackie yang ditunggangi warrior yang buru-buru mengangguk setuju. Warrior yang terdiam untuk waktu yang lama, kemudian berkata, "Terima kasih telah memberitahuku, tetapi aku harus pergi." Jujur saja, jika bisa, dia juga tidak ingin melanjutkan perjalanannya di tempat mengerikan ini. Di sini, bukanlah tempat yang ditinggali manusia. Sekarang dia agak mengerti mengapa Blackie tidak mau masuk. Di sini masih banyak yang lebih kuat darinya. Singkat kata, bahkan dengan kekuatannya saat ini, ditambah dengan 2 serigala iblis langit, tempat ini juga masih sangat berbahaya. Namun, dia harus pergi. Baginya, jika dia pergi, dia masih memiliki kesempatan untuk hidup. Jika dia tidak pergi, dia hanya bisa menunggu kematian. 2 bulan, itu sekitar 2 tahun di pagoda Hongmeng, sangat tidak realistis untuk mencapai setengah dewa lanjutan dalam waktu yang begitu singkat, karena dia baru mencapai pendekar ketiadaan, dan sekarang hampir naik ke level setengah dewa lanjutan. Dia belum sehebat itu. Melihat warrior yang masih bersikeras, manusia batu yang membawa pisau besar itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Warrior yang juga tidak mengatakan apa-apa lagi, dia segera menunggangi Blackie dan menghilang dari pandangan para manusia batu. "Ketua, kenapa?" Setelah warrior yang dan Blackie pergi, Shiba menatap manusia batu yang membawa pisau besar itu. Tidak hanya Shiba, tetapi para manusia batu lainnya juga melihat ke manusia batu yang memegang pisau besar itu. Yang Shiba tanyakan juga merupakan hal yang ingin mereka ketahui. Manusia batu yang memegang pisau besar itu melihat ke tempat warrior yang dan Blackie menghilang untuk waktu yang lama, kemudian berkata, "Aku merasakan aura orang itu di dalam dirinya." Setelah meninggalkan gunung batu, warrior yang dan Blackie melanjutkan perjalanan mereka. Di depan, masih ada kabut penghalang yang tebal. Harus diakui, sebelumnya, warrior yang memiliki sedikit kepercayaan diri untuk pergi ke hutan gelap. Tapi sekarang, fakta kejam memberitahunya bahwa tempat ini jauh lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan. Mordia Zhuang hanya tahu bahwa ada hutan gelap, tetapi dia belum pernah ke sana. Seharusnya mengatakan bahwa pihak lawan bahkan belum pernah ke gunung batu ini. Jika dia pernah, mungkin sekarang sudah tidak ada dia lagi. Oleh karena itu, Mordia Zhuang juga merasa bahwa berdasarkan kekuatan warrior yang, selama tidak melewati sungai Huangquan,
seharusnya tidak ada masalah. Namun, masalahnya tidaklah sesederhana itu. Tidak perlu menyeberangi sungai Huangquan, di sini sudah sangat menakutkan. Warrior yang mengambil napas dalam-dalam, lalu menatap ke langit. Di langit, matahari semakin redup, sangat jelas, matahari sudah akan tenggelam. Dengan kata lain, malam sudah akan tiba. Begitu langit mulai gelap. Setelah beberapa waktu, warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum tipis, "Kapan aku menjadi begitu penakut?" Setelah selesai bicara, dia menepuk Blackie. Blackie mengerti dan menambah kecepatannya. Sekarang karena telah memilih untuk pergi ke hutan gelap, maka tidak perlu terlalu banyak berpikir lagi. Ada kesulitan. Tidak masalah, hadapi saja. Tidak bisa dihadapi. Tidak apa-apa juga, kabur saja. Tidak bisa kabur. Tidak. Ini penting. Jika tidak bisa kabur, maka hanya bisa mempertaruhkan nyawa. Bagaimanapun, masalah mempertaruhkan nyawa, warrior yang benar-benar tidak takut pada siapapun. Setelah sekitar 1 jam, di langit, matahari telah menghilang, dan malam telah tiba. Kabut penghalang semakin tebal. Dapat dikatakan bahwa saat ini sudah tidak terlihat apa-apa. Untungnya masih ada Blackie, kalau tidak, dia sudah tidak bisa membedakan arah. Blackie bukan menggunakan penglihatan untuk membedakan arah. Sebagai binatang buas, sebenarnya dia membedakan arah berdasarkan insting dan penciuman. Apalagi, karena dulunya dia adalah binatang buas yang tinggal di sini, kabut penghalang ini sebenarnya tidak terlalu berdampak padanya. Saat ini, Blackie tiba-tiba berhenti. Warrior yang merasa bingung dan hendak berbicara. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Ketika dia melihat ke kejauhan, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan dia berkata, "Sialan apa lagi ini?" Bersambung.